baru lun. Hablun. Hablun. Bukan hablun. Ya, paham sampai sini? Itu yang B salahnya itu. Sekarang yang C, kenapa salah? Hablun. Kenapa ini salah? Hablun. Nah, kenapa ini salah? Silakan dijawab teman-teman. Kenapa itu salah? Karena bacaannya tidak ada pantulan. Bukan hanya sekedar terputus, tapi memang nggak ada kol-kolahnya. Tidak ada pantulannya sama sekali. Pantulannya nggak ada. Kol-kolahnya nggak ada. Ya, hablun. Mana sukunnya? Mana pantulannya? Ya, itu yang C. Lalu yang terakhir, kenapa salah nih yang D nih? Hablun. Kenapa yang D salah? Yang ini. Padahal pantulannya udah ada. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih? Karena pantulannya di ujung pelafalan baru ini tertahan atau terputus dengan huruf berikutnya. Kalau yang sebelumnya, ya, hablun itu memang nggak ada pantulannya sama sekali. Kalau yang D, pantulannya ada, tapi tertahan di ujung pelafalan. Hablun. Nah, harusnya dilempar aja. Bacanya tepat, insya Allah adalah yang A. Hablun. Ya, paham sampai sini? Oke, yang sudah mulai paham, boleh komen coba paham dulu di kolom komentar. Tenang, kita belajarnya pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Yang teman-teman yang ngerasa live kami ada manfaatnya, ya, sambil nonton, sambil bantu tap-tap layarnya, kita sama-sama bergerak bareng-bareng, kita sama-sama syiarkan konten-konten baik. Ya, saya menjelaskan, teman-teman nyimak sambil belajar, sambil bantu ketuk-ketuk layar HP-nya. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita praktekkan bahasan tadi pada Quran surah Al-Kahfi. Nah, bisa kita praktekkan dari buku tadi. Itu yang tadi kita pakai, izin adalah buku saya ya. Oke, nah sekarang kita praktekkan pada kalimat ini. Ini adalah salah satu kata yang ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 1. Sekarang teman-teman tolong jawab. Bacaan bacaan ba sukun saya. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Kita mulai. Ala abdihi. Salah atau benar ba sukunnya? Abdihi. Oke. Abdihi. Salah atau benar ba sukunnya? Salah. Baik. Salahnya karena apa? Salahnya karena apa? Ya. Ala abdihi. Salahnya karena tidak memantul. Betul-betul nggak ada pantulannya ya. Makanya salah. Baik, berarti basukun yang barusan salah. Sekarang saya coba perbaiki. Semoga bacaan saya tidak keliru lagi. Kalau yang sekarang salah atau benar? Perhatikan. Ala abdihi. Ala abdihi. Tuh, tadi nggak ada pantulannya. Sekarang ini saya sudah pantulkan, kira-kira teman-teman masih nyalahin saya atau tidak? Ala abdihi. Tuh, katanya tadi nggak memantul salah. Sekarang saya pantulkan masih disalahin. Salahnya apa? Kan katanya harus memantul. Itu barusan sudah saya pantulkan. Kenapa nggak teman-teman bilang salah? Salahnya kenapa? Karena bunyi ba sukun yang barusan pantulannya tertahan ya. Pantulannya tertahan ya. Nah, tertahan di ujung pelafalan maksudnya. Jadi pantulannya ada, tapi di ujung pelafalannya ada berhenti gitu. Padahal harusnya dilepas saja. Oke ya. Oke, coba sekarang kalau kita baca harus dilepas berarti ya pantulannya ya. Dilepas, jangan sampai tertahan di ujung pelafalan. Oke, saya coba perbaiki. Tolong cek lagi bacaan saya. Kalau bah sukunnya masih salah, jangan ragu komen salah. Kalau benar, jangan malu komen benar. Ya, oke. Kita mulai. Sekarang salah atau benar? Ala abdihi. Tuh, sekarang saya nggak tertahan bunyi ba sukunnya. Salah atau benar? Ala abdihi.
abdihi. Tuh kan, terus aja saya disalahin bacaannya. Kenapa salah? Katanya tadi nggak boleh tertahan bunyi ujung pantulannya abdihi. Ini saya sudah lepas bunyi basukunnya. Abdihi. Tuh, abdihi. Kenapa disalahin lagi? Karena bunyi basukunnya pantulannya nyampur ke huruf dal ya. Nih, tadi bacaannya gini basukunnya. Ya, abd. Abd. Kenapa kok abd? Ba dulu beresin baru ke huruf dal. Abe. Jangan abd. Bukan abdihi, tapi abdihi. Ala. Jadi bacaan yang tadi salah. Ala abdihi. Seharusnya ala abdihi. Ala abdihi. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian? Nah, yang mulai jelas, mulai kenal bah sukun boleh komen jelas. Ya, yang mulai kenal bah sukun boleh komen jelas. Oke, lanjut. Lanjut ya. Mau nggak saya bahas sekalian deh, mumpung ada huruf qalqalah di sini. Di sini saya lanjut juga, di sini boleh nggak saya loncat dulu ke kalimat yang ini, biar mumpung bahasannya sama nih. Saya pindah ke sini dulu boleh nggak? Kalimat ini, sekarang kita fokus di huruf yang ini. Kok gede sih? Nah, oke teman-teman, yang saya tandai warna merah ini huruf apa? Ini huruf jim namanya ya. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf ja. Oke, jimnya dalam keadaan sukun. Nih, saya tandain. Kalau ada tanda petik di atas huruf, ini namanya tanda sukun atau sakinah. Jim sukun. Apa yang harus kita perhatikan di jim sukun ini teman-teman sekalian? Ayo, yang sudah punya buku saya, tadi kita udah belajar bah sukun ya. Saya udah temenin pakai buku saya ya. Tuh bah sukun, kesalahannya apa aja udah saya temenin ya. Sekarang pindah karena ayatnya ada jim sukun. Saya pengen bantu teman-teman kita belajar bareng-bareng jim sukun. Ya, oke. Halaman berapa jim sukun yang sudah punya buku saya? Halaman 34 itu jim harokat. Berarti halaman 35-nya. Tuh, jim sukun. Siap? Konsentrasi, bismillah. Teman-teman perhatikan. Jim bersukun. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan jim bersukun. Poin 1 ya, atau saya jelaskan dulu poin 2, 3, 4-nya enggak? Poin 1 dulu aja ya, ngurut ya biar nggak pusing ya. Kalau jim sukun, kesalahan pertama adalah banyak orang melafalkan jim sukun terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Oke, gini. Maksudnya terpercikan nafas tuh gimana? Saya ambil contoh, ini aja deh. Contoh latihan tunggalnya ya. Perhatikan kalimat atau pola latihan di sini. Banyak orang melafalkan jim sukun itu begini. Aj, ij, uj. Bunyinya kayak huruf C. Aj, ij, uj. Keluar ada percikan-percikan nafas. Itu enggak boleh. Itu tidak tepat. Ya. Kenapa nggak boleh ada percikan nafas? Gini. Ya. Saya jelaskan. Jim itu punya sifat. Dan semua huruf hijaiyah itu punya sifat. Ya. Salah satu sifat dari huruf jim, yang harus kita perhatikan, lihat poin 1. Nama sifatnya adalah jahar. Jahar itu apa? Jahar itu artinya adalah tertahan nafas. Jadi nggak boleh keluar udara atau angin atau hembusan angin. Ya, gitu. Maka bunyi huruf jim itu harusnya kering. Jangan basah. Basah itu maksudnya ada nafasnya. Aj. Ya. Jadi huruf jim itu harusnya dia yang keluar itu bunyi ini. Ketika sukun itu yang kerasa sama kayak huruf ba. Qalqalah. Tuh sifatnya memantul. Ya. Oke, saya tanya dulu deh gini. Teman-teman, huruf yang punya sifat qalqalah ada berapa huruf? Silakan jawab di kolom komentar. Kan tadi pertama ba, terus ini jim. Ya, ada berapa sebenarnya huruf qalqalah yang punya sifat memantul? Ada berapa? 5 huruf. Sip. Ada yang jawab 6. Satu lagi huruf apa, Bunda? 6. Ya. Oke. Huruf qalqalah itu hanya ada 5. Ya, ba, jim, dal, to,
Qaf, atau sering kita kenal dengan susunan kalimat baju di toko. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas tadi di awal, Mbak, sekarang jim nih. Nah, jim juga punya sifat qalqalah. Jadi, huruf jim ketika sukun sekali lagi jangan sampai dibaca becek nafasnya. Terpercikan nafas, harusnya kan dia tertahan tadi. Kita udah tahu nama sifatnya adalah jahar. Ya. Oke. Nah, misalnya kita praktekkan di kalimat yang ini ya. Nih, atau di kalimat yang mana ya? Yang ini deh. Quran surah Yusuf ayat ke-42. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, jim sukun mana yang tidak becek, alias jim sukun mana yang tepat, yang A atau yang B. Fokus teman-teman di jim sukunnya ya, jangan pindah ke yang lain. Yang A, fisijeni. Yang B, fisijeni, fisijni. Mana huruf jim sukun yang tepat? Yang A atau yang B? Kita lihat ya. Jawaban terbanyaknya A atau B? Kita lihat. Jawaban terbanyak yang A ya. Oke, jelas ya. Kalau yang B salah karena ada becek-beceknya huruf jimnya. Ada nafasnya keluar. Fisijni, fisijni. Jangan. Tapi kita baca bunyinya kering dan dipantulkan. Fisijni, fisijeni gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jim sukun juga sama nih. Kesalahan yang berikutnya adalah banyak orang yang tidak memantulkan huruf jim atau suaranya tidak memantul. Padahal kita sudah sepakat bersama tadi, jim itu sama kayak huruf ba, dia harus memantul. Jadi, jangan sampai contohnya kita baca di Quran surah At-Takwir nih. Ya, jangan sampai kita baca bimajnunin. Bimajnunin. Nah, jim tidak dibaca begitu, tapi harus dipantulkan. Bimajnunin. Bimajnunin. Ya, jelaskan pantulannya, jangan tidak dikolkolahkan karena sifatnya kan kolkolah. Jangan dihilangkan sifat itunya ya. Paham nggak teman-teman? Ya. Oke, misalnya gini. Saya praktekkan di kalimat ini. Quran surah Luqman ayat ke-22. Ya, silakan. Kalau sudah jadwalnya maghrib, silakan maghrib dulu ya teman-teman ya. Oke. Mana kira-kira bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, wajhahu. Yang B, wajhahu. Nah, kira-kira mana jim sukun yang tepat? Ya, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Yang A, wajhahu. Yang B, wajhahu. Nah, tentu bacaan dan pelafalan yang lebih tepat adalah pilihan yang A ya. Karena yang B, jim sukunnya nggak ada pantulannya. Nih, tadi yang B itu begini. Wajhahu, wajhahu. Salah, karena nggak kolkolah. Harusnya wajhahu, wajhahu. Oke? Ya, paham ya? Nah, itu kesalahan kedua dari huruf jim. Jadi, suaranya jangan sampai tidak memantul, harus dipantulkan. Lanjut. Jim sukun kesalahan poin ketiga. Ya, suara pantulannya sama kayak ba tadi. Di ujung pelafalannya jangan sampai tertahan. Biarkan bunyi pantulannya kita lepaskan. Maksudnya untuk kesalahan ketiga ini kayak gimana bang? Contoh salah dan benarnya. Ayo saya temenin ya. Misalnya kita praktekkan di kalimat ini. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai bunyi pantulannya dibaca tertahan di ujung pelafalan seperti ini. Tajri, tajri. Itu ada pantulannya. Tapi ujung pelafalannya tertahan. Ya. Tajri. Padahal kita lempar aja pantulannya. Tajri. Tajri. Bukan tajri. Tajri. Tapi tajri. Tajri.
Paham sampai sini nggak teman-teman? Bisa dibedakan nggak? Jadi jangan sampai bunyi ujung pantulannya kayak ada ngeremnya, kayak ada tertahannya. Ya, paham ya? Paham nggak? Jadi bukan hanya kita sekedar tahu kol-kolah aja. Oh, memantul, tapi pantulan yang seperti apa yang harus dihasilkan dari huruf kol-kolah tersebut, itu juga harus kita perhatikan. Ya, oke. Nah, kita coba kuis lagi. Misalnya di kalimat ini ya, Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 nih, teman-teman. Mana bunyi jim sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A, najma'a. Yang B, najma'a. Silakan dijawab. Yang betul yang A atau yang B? Yang A, najma'a. Yang B, najma'a. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman semua menjawab yang A. Ya, yang A ya teman-teman sekalian ya. Sip, yang lebih tepat adalah yang A, sahabatku sekalian. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena ujung pelafalannya bagus udah dipantulkan tapi tidak bagus ujungnya. Karena bunyi jim sukunnya ngerem. Ya, kayak dihentak, lepas aja pantulannya, jangan berat. Lepas. Najma'a, bukan najma'a. Bang, pantulan di ujung pelafalan itu yang nggak boleh kayak tadi itu untuk kol-kolah sugro, kubro atau akbar, semuanya. Ya, semuanya. Ya, contoh di Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama itu kan dal sukun. Dal sukunnya kan jadi dalnya jadi sukun. Berhenti karena akibat wakof. Ya, itu ada kol-kolah kubro. Ya, bukan jangan sampai gara-gara kol-kolah kubro teman-teman bacanya begini. Qul huwallahu ahad. Enggak, tapi ahad. Kalau kol-kolah akbar contohnya mana? Kol-kolah akbar contohnya misalnya berhenti pada huruf yang punya kol-kolah tapi bertasydid. Misalnya Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nggak boleh gitu juga. Walaupun dia ada tasydidnya, ya bunyi ujungnya bukan berarti jadi b. Enggak, tetap b, lempar. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Bukan wa tab. Nggak gitu. Ya, jadi kesalahan pantulan ujung pelafalan tertahan itu bukan hanya untuk kol-kolah sugro tapi untuk semua kol-kolah. Dalam keadaan apapun kol-kolahnya. Ya, paham sampai sini? Jelas ya? Paham ya? Coba misalnya kita praktekkan. Di kalimat ini ya, Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-39. Mana jim sukun yang tepat? Apakah yang A atau yang B? Konsen. Yang A, mujtami'una. Yang B, mujtami'una. Mana yang tepat? Yang A, mujta. Yang B, mujta. Silakan dijawab di kolom komentar. Masya Allah. Dominan menjawab yang A yang tepat ya teman-teman. Barakallahu fikum yang A ya. Oke, kenapa yang B salah teman-teman? Yang B salah karena bunyi jim sukunnya terhentak di ujung jadi kayak tertahan bunyi pantulannya. Ya, padahal lempar aja. Muje. Jadi bacaan yang tadi yang B salah. Nih yang salah tuh begini. Mujtami'una. 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 Mujta. Bisa difahami teman-teman sekalian? Jelas? Paham ya? Pelan-pelan, step by step aja. Saya temenin ya. Oke, sekarang itu kita udah bahas 3 kesalahan ya. Jadi yang pertama, jim sukun jangan ada nafas keluar, suaranya jangan sampai betul-betul tidak memantul. Yang ketiga, ketika memantul jangan ujung pelafalannya tertahan. Dan tambahan poin 4-nya sama nih, bonusnya sama kayak huruf ba sukun tadi. Pantulan suaranya jangan sampai tercampur atau tersambung dengan huruf berikutnya.
Contohnya, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini lagi ya. Izin ya, yang ini lagi ya. Nih misalnya, ya, maksudnya nyampur itu bunyi pantulan jimnya itu nyaru ke huruf ta. Contoh, mujad, mujad tami'una. Jadi di huruf ta-nya itu jadi kayak ada tasdidnya. Mujad, mujad ta. Hati-hati ya. Beresin dulu jim sukunnya, baru udah beres jim sukun mantul, baru ketanya dibaca. Ya. Mujtami, mujtami'una, mujta, bukan mujatta. Ya, bukan mujtami'una, tapi mujta. Nih, saya contohkan bunyi salah benarnya di sini lagi, sekali lagi. Ya, yang salah mujtami'una, yang lebih tepat insya Allah mujtami'una. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang misalnya saya praktekkan, teman-teman. Tolong jawab ya. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A kah atau yang B? Oke. At-takwir dua-dua. Yang A, bima jenunin. Yang B, bima jenunin. Kira-kira mana jim sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Sekali lagi saya contohkan, yang A bima jenunin, yang B bima jenunin. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B di kolom komentar. Kok pada hebat-hebat begini? Bisa kerasa, semoga dengan metode yang kita jelaskan tadi, kita mencontohkan bunyi salah benar seperti tadi, teman-teman bisa lebih ngeh. Insya Allah ketika sudah ngeh bunyi salah bunyi benar, ketika pelatihan di rumah lebih ngeh juga, lebih mudah pada akhirnya. Insya Allah, biiznillah. Ya, oke. Yang tepat, ya betul ya, yang tepat adalah yang B. Nih, bacaan yang B, perhatikan, ini yang tepat. Bimaje, ini saya baca dengan slow motion ya, sengaja biar teman-teman bisa mendengarkan detailnya. Bimajenu, bimajenunin. Kalau kita percepat, bimajenunin. Ya, oke. Kalau yang salah begini tadi, perhatikan teman-teman sekalian, bimajenunin, bunyi j-nya itu satu pelafalan dengan an. Bimajen, harusnya kan bimaje, j dulu beres baru nu. Bimaje, bukan bimajen, bimajenunin, tidak, tapi bimajenunin. Paham? Jelas sampai sini? Nah, yang sudah mulai paham, coba bagi respon di kolom komentar dengan komen paham. Silahkan. Sok pelan-pelan. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Silahkan. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita coba kuis. Nih, yang ini ya. Misalnya jangan yang itu. Kita misalnya ambil contoh yang nah ini ya. Oke. Quran surah Az-Zariyat ayat 26. Tadi kita udah bahas 4 kesalahan huruf jim. Teman-teman silahkan pilih mana bacaan yang tepat. Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Siap nggak? A sampai E. Ini butuh fokus tingkat tinggi dan sabar tingkat tinggi. Ya, jangan sampai saya baru nyontohin yang B, teman-teman rasa yang B yang paling tepat. Udah main jawab yang B, padahal yang C, D, E-nya belum dijelaskan atau dipraktekkan. Dengarkan dulu, biasain sabar. Saya kan udah sabar dampingi teman-teman. Teman-teman juga tolong sabar dalam menjawab. Dengerin A, B, C, D, E saya baca baru jawab. Siap?
Siap ya? Perlu sabar tingkat tinggi, perlu konsentrasi tingkat tinggi. Siap? Kita mulai. Yang A, bi'ijlin. Yang B, bi'ijlin. Yang C, bi'ijlin. Yang D, tuh lihat, belum juga saya beres udah main jawab. Lanjutin dulu, sabar. Ini baru mau yang D nih. Ya. Tuh, main jawab, belum selesai. Belum selesai. Ulang sekali lagi. Konsen. Ulang ya, saya ulang ya. Yang A, dengerin dulu sampai beres. Saya belum beres menjelaskan. Konsentrasi, ulang lagi. Ya, yang A, ya. Saya tukar ya. Pilihannya saya tukar sekarang. Fokus. Ya. Yang A, bi'ijlin. Yang B, bi'ijlin. Yang C, bi'ijlin. Yang D, bi'ijlin. Yang E, bi'ijlin. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Nah, silakan kita lihat jawaban terbanyak teman-teman menjawab A, B, C atau D atau E. Lihat, buah dari kesabaran dari kesabaran, jawaban teman-teman dominan menjawab yang E tuh, lihat. Bagus, sampai 200 kali menjawab E. Udah mah teman-teman sabar, tertib, jawabannya dominan E, tepat, Masya Allah. Kerasa bedanya? Kerasa nggak bedanya teman-teman? Kerasa ya bedanya ya? Oke, sekarang gini, kalau kerasa bedanya, saya minta tolong, kenapa yang A salah? Bi'ijlin. Kenapa yang A salah? Bi'ijlin. Bi'ijlin. Kenapa yang ini salah? Coba dijawab. Kenapa? Karena bunyi huruf jimnya ada percikan-percikan nafas ya. Itu tadi kesalahan percikan nafas itu sudah saya jelaskan di poin 1 di buku saya. Tuh, terpercikan nafas, nggak boleh jim sukun. Oke, lalu lanjut. Lalu yang B kenapa salah nih yang B nih? Nih yang B kenapa salah? Bi'ijlin. 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 Ayo, kenapa yang B salah? Yang B salah bukan hanya sekedar terputus bunda, tapi memang nggak memantul. Yang B itu salah karena apa? Karena poin 2 tuh alasannya, suara yang tidak memantul. Ya, itu kesalahan yang poin B. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang C, kenapa salah nih yang C? Padahal udah memantul. Bi'ijlin. Bi'ijlin. Kenapa salah? Coba dijawab. Bi'ijlin. Dijawab. Kenapa salah yang itu? Yang ini udah mantul. Tapi bunyi j-nya dengan l-nya nyampur. Jadi seperti seolah menambahkan tasydid di huruf lamnya ya. Harusnya beresin satu-satu. Ya. Tadi yang saya baca begini ya. Nih, yang saya baca tadi begini. Bi'ijl, harusnya bi'ij, jangan ada al-nya dulu, beresin satu-satu gitu ya. Oke, paham sampai sini tuh? Tadi kesalahannya poin 4, pantulan suaranya terhubung atau tergabung ya, atau nyampur sama huruf berikutnya ya. Oke, satu lagi teman-teman, satu lagi. Kenapa yang D salah? Padahal dia udah memantul juga. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih yang D nih? Bi'ijlin. 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 Kenapa yang ini salah? Silakan jawab. Ya. Coba dijawab dulu. Yang barusan salah karena bunyi pantulannya di ujung pelafalan j-nya itu ada hentakan. Jadi kayak terputus. Kayak nambah kayak ada hamzah sukunnya, tertahan bunyi pantulannya, padahal dilepas aja bunyi pantulannya, jangan di ujung pelafalannya direm, dihentak, jangan ya. Sehingga bacaan yang tepat bukan yang ini bi'ijlin, bukan yang ini juga bi'ijlin, bukan yang ini juga bi'ijlin,
Bukan yang ini juga bi'ijlin, tapi yang tepat insya Allah adalah bi'ijlin. Alhamdulillah. Senang belajar seperti ini kawan-kawanku, boleh operator. Senang ya. Bisa difahami sahabat-sahabatku sekalian yang ngerasa senang belajar seperti ini, boleh komen seru di kolom komentar.